Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada ba'da salat maghrib ini kita bisa menyempatkan sebagian waktu kita untuk ta'lim, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tidak salah bila dalam kehidupan kita sehari-hari ada pernyataan, ada teori, ada praktek. Teori dan praktek ini ibarat saudara kembar yang tidak bisa dipisah. Teori itu sifatnya abstrak, sedangkan praktek itu sifatnya konkret. Keduanya merupakan satu keping mata uang, tetapi ada bagian depan, ada bagian belakang. Kalau ada mata uang hanya ada bagian depan saja, itu bukan uang beneran, tapi uang monopoli, uang mainan. Itulah sebabnya kita akan mencoba untuk menvalidasi apa yang telah diajarkan Allah melalui Al-Quran ini. Tadi saya bacakan atau saya kutipkan ayat yang termaktub dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 119. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadikanlah diri kalian bagian dari orang-orang yang bertindak benar. Ayat seperti ini memberikan penekanan kepada kita bahwa Allah ingin agar kita sebagai hamba yang mengaku sebagai hamba yang beriman untuk melakukan satu tindakan yang benar. Bukan sekedar tindakan, tapi tindakan yang benar. Dan hal seperti ini diulang kembali di surah lain, surah Al-Ahzab ayat yang ke-70. Surah Al-Ahzab itu surah urutan yang ke-33. Ayat yang ke-70 ada redaksi yang sama, yang ditekankan bagi mereka orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, tapi bagian belakangnya ada penekanan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan syadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi antara tindakan dan perkataan diletakkan di
dua surah yang berbeda, di dua ayat yang berbeda, tetapi memiliki semangat yang sama, bahwa seorang yang beriman itu harus ada sinkronisasi antara tindakan dan perkataan dalam konteks yang benar. Bila salah satu itu tidak dipenuhi, maka disinilah kita diingatkan oleh Allah di surah yang lain, tetapi dua hal ini dipadukan. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku sebagai pribadi yang beriman, mengapa antara perkataanmu dengan tindakanmu itu tidak sinkron? Itulah sebabnya dua hal ini ibarat kaki kanan dan kaki kiri yang tidak boleh dipisah satu dengan yang lain. Ini saya ibaratkan semacam teori. Kenapa saya katakan ini semacam teori? Ini sifatnya masih abstrak. Bagaimana melakukan tindakan yang benar? Dan bagaimana mengatakan sesuatu yang benar? Ini sekedar teori. Tetapi jangan khawatir. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, ini bukan sekedar teori tanpa praktek, tapi sekaligus Allah memberikan contoh konkret sebagai sampel untuk bisa dipraktekkannya. Dan semuanya termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Sekali lagi, dua ayat yang tadi saya sitir, dua ayat yang tadi saya kutip dari surah At-Taubah dan surah Al-Ahzab, ini semuanya berkaitan dengan teori. Dan prakteknya nanti tervalidasi dalam surah yang lain, di ayat yang lain. Dan validasinya itu melalui figur-figur tertentu. Dan figur-figur tertentu ini bisa figur yang bisa dicontoh, tapi sekaligus bisa figur yang tidak boleh dicontoh. Nah, sekarang kita coba untuk memahami apa yang tertulis dalam kitab-kitab tafsir generasi salaf terdahulu. Yang kebetulan saya bawa hari ini adalah kitab tafsir Al-Basit yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Wahidi. Beliau wafat tahun 468 Hijri. Kalau 468 Hijri itu masuk kategori abad kelima Hijriyah. Sedangkan kita sekarang ini hidup pada tahun 1447 Hijriyah. Berarti itu sama dengan abad 15 Hijriyah. Perhatikan, penafsir ini, ulama tafsir generasi salaf ini hidup pada abad kelima. Sedangkan kita ini hidup pada abad ke-15. Berarti ada jarak sekitar 1000 tahun. Ini bukan masa yang singkat, ini masa yang sangat panjang. Tetapi ingat, Bapak Ibu sekalian, kita belajar Islam itu bukan putus mata rantai. Ada mata rantai yang saling bersambung antara generasi terdahulu dengan generasi kita sekarang. Itulah sebabnya saya kutipkan dari kitab tafsir Al-Basit, yang saya kutip dari juz Al-Hadi Ashar, juz yang ke-11. Ketika beliau menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang bertindak benar. Di sini ada penjelasan. Wa qala Nafi', telah berkata Imam Nafi'. Panjenengan tahu siapa itu Imam Nafi'? Imam Nafi' itu bukan saudaranya Imam Samudra. Imam Nafi' itu salah satu di antara para imam yang mengajarkan kepada kita mengenai qiraah sab'ah. Yang kita kenal biasanya Imam Hafiz, Imam Warish, Imam Ibnu Hisham, Imam Hisham,
Imam Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Qiraah sab'ah yang kita kenal. Salah satunya adalah Imam Nafi. Dan beliau berkata, Imam Nafi, kunu ma'hum fil jannah, kunu, jadilah kalian ma'hum, bersama mereka, fil jannati, di surganya Allah, bil amalis salih, dengan tindakan yang saleh, amal saleh. Amal saleh ini bukan sesuatu yang mudah. Memang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dipraktekkan. Tetapi ditekankan di sini, amal saleh itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan seorang mukmin. Apalagi kita dikenal dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, disapa sebagai orang-orang yang beriman. Bukankah kita melalui Al-Quran justru kita diingatkan, sekali lagi diingatkan, di dalam surah Al-Anbiya, namanya saja surah Al-Anbiya, berarti ini adalah arti harfiahnya para nabi. Ini maksudnya kita kalau membaca surah itu harus mencoba memfotokopi karakter kenabian. Dan di ayat 105 itu ditegaskan ada penekanan ayat yang sangat jelas di ayat 105 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zabur min ba'dil dzakar annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah tertulis, telah termaktub di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz, bahwa bumi ini hanya diwarisi bagi orang-orang yang saleh. Orang yang saleh, salah satu poinnya adalah melakukan tindakan yang benar, dan itu melalui apa yang disebut bil amalis saleh. Tapi itu tidak cukup. Tindakan yang saleh harus dibarengi dengan perkataan yang benar. Sekali lagi, tindakan yang saleh, tindakan yang benar harus diikuti dengan ucapan yang benar. Kalau Al-Quran menvalidasi itu, contohnya siapa yang kita bisa rekomendasi supaya kita bisa mengikuti secara langsung, seakan-akan melihat filmnya. Saya pakai bahasa begini supaya paham. Jadi kalau ada tokoh dalam Quran disebutkan namanya, kemudian disebutkan tindakan-tindakannya, disebutkan ucapan-ucapannya, itu seakan-akan kita melihat film langsung. Kalau kita melihat film langsung, itu bisa mengena secara psikologi. Masalahnya kita mau mengikuti atau tidak mau mengikuti. Nah, saya ambil contoh di juz yang sama, juz yang ke-11. Surah Hud, yakni urutan surah yang ke-11. Surah Hud, surah urutan yang ke-11, ayat yang ke-69 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat teks ini ya dikatakan, wa qauluhu ta'ala, wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra wal muradu bir rusuli hahuna al malaikah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa hum Jibril wa Mikail wa Israfil. Kira-kira jamaah paham maksud dari pernyataan ini? Mudah-mudahan ada yang paham ya. Yang enggak paham saya uraikan. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wa laqad ja'at, dan sungguh telah datang, rusuluna, para utusan kami, Ibrahim, kepada Ibrahim, bil busra, dengan satu kabar sukacita. Wal muradu bir rusuli, yang dimaksud dengan ungkapan kata rusul hahuna di ayat ini, al malaika, yakni para malaikat.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, telah berkata sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, semoga damai sejahtera untuk beliau. Yang dimaksud qala Ibnu Abbas wa hum Jibril wa Mikail wa Israfil. Mereka yang dimaksud para malaikat itu adalah Jibril, Mikail, wa Israfil. Coba kita belajar bersama. Berdasarkan penjelasan beliau di kitab tafsir ini, ada satu kata kunci. Kata kunci itu adalah kata rusul. Sehingga beliau berkata, wal muradu bir rusuli hahuna al malaika. Kenapa yang dipakai kata rusul? Yang arti harfiahnya adalah para utusan. Kenapa ayat itu tidak langsung menggunakan kata al-malaika? Kenapa? Apa dibalik pesan Al-Quran itu? Kalau seandainya Allah menggunakan kata malaika, itu bisa saja. Tapi kenapa yang digunakan adalah kata rusul? Karena di sini ada pesan. Dan pesan ini yang seringkali kita tidak jeli. Pelan-pelan ya. Saya sengaja pelan-pelan supaya nanti paham. Setelah paham baru nanti difikirkan dan bisa diimplementasi dalam hidup. Penggunaan kata rusul dalam Quran itu biasanya ya, konteksnya itu secara wujud fisiknya itu adalah manusia. Contoh, di surah 61, surah As-Saff, ayat yang ke-6. Seorang tokoh yang kita kenal namanya Isa ibnu Maryam. Dia berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini seorang rasul bagi kalian. Artinya apa? Ketika beliau mengatakan aku ini seorang rasul, inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang rasul, beliau menyatakan demikian, konteksnya secara fisik adalah manusia. Dan itu bicara kepada kaumnya yang disebut Bani Israel. Di penghujung ayat itu dikatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan sekaligus aku memberikan kabar gembira kepada kalian, wahai Bani Israel, akan datangnya seorang rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Berarti rasul yang dimaksud yang akan muncul di masa depan, wujud fisiknya adalah manusia. Itulah kenapa hampir sebagian besar kita mendapatkan informasi siapapun yang dikenai dengan ungkapan rasul atau rusul, wujudnya pasti manusia. Mau cari ayat yang lain? Kita bisa validasi di surah Maryam. Ketika Sayyidah Maryam ya hidup di muka bumi, tiba-tiba ada makhluk yang disapa dalam Quran dengan istilah rasul. Dan Rasul itu ngomong kepada dirinya, bercakap-cakap dengan dirinya, wujudnya sama dengan dirinya, yakni sebagai manusia. Tetapi sebetulnya itu bukan manusia, tapi siapa? Malaika. Hal seperti ini juga terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Intinya Nabi Ibrahim ketika ada Rasul, para utusan yang datang kepada dirinya, yang beliau tahu adalah wujud fisiknya manusia. Wujud fisiknya manusia. Dan itulah sebabnya beliau kemudian menyambut dengan sukacita, memberikan sesuatu yang istimewa sebagai bentuk ta'zim kepada siapapun yang beliau tidak tahu siapa itu namanya dan apa keperluannya. Kemudian dia melakukan sesuatu tindakan yang disebut tindakan yang benar. Apa itu tindakan yang benar? Perhatikan di ayat 69 dan ayat 70. Yang
diberikan oleh Ibrahim bukan menggunakan kata Baqarah, tapi menggunakan kata Ijl. Yang disuguhkan itu bukan Baqarah, tapi Ijl. Apa itu Baqarah? Baqarah itu sapi. Apa itu Ijl? Ijl itu bukan sapi. Ijl itu pedet. Tahu bedanya? Sapi bukan pedet, tapi pedet sudah pasti sapi. Tapi kualitasnya beda. Disinilah kejelian redaksi Quran. Tidak menggunakan Baqarah, tapi menggunakan bi'ijlin hanid, pedet yang matang. Pertanyaannya sekarang, kalau bahasa kita sekarang, supaya kita lebih paham betul maksud ayat ini, kalau kita membeli sate, kita memilih kalau bisa itu sate cempe atau sate daging biasa. Jawaban kita pasti seragam. Kita pasti memilih daging cempe, bukan daging biasa. Pertanyaannya kemudian, mana yang lebih mahal? Daging biasa atau daging cempe itu? Jawaban kita pasti sama, yakni daging cempe. Dari sinilah kita bisa belajar. Inilah prinsip pelayanan yang diajarkan dalam Al-Quran melalui satu tokoh yang bernama Ibrahim, melalui tindakan beliau yang benar. Kalau ini diambil sebagai inspirasi dalam kehidupan kita, baik dalam bekerja atau dalam berumah tangga atau dalam bersosial, memberikan pelayanan publik secara benar, maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Bukan pelayanan biasa, tapi pelayanan yang penuh dengan hati. Dan ekspresi Nabi Ibrahim itu memberikan pelayanan istimewa, bukan pelayanan biasa. Coba kalau orang-orang kantoran kayak kita memberikan pelayanan, tapi bukan sekedar pelayanan, tapi pelayanan yang istimewa, kira-kira apa yang terjadi? Dampaknya pasti lebih positif. Dan ini harus kita ambil spiritnya sebetulnya. Cuma masalahnya ini tidak diamalkan. Di kalangan muslim tidak diamalkan, apalagi yang non muslim. Pertanyaannya, apakah ayat begini ada di dalam penjelasan di dalam kitab-kitab sebelumnya? Ada. Bahkan jelas itu. Meskipun redaksinya tidak tertulis sama ya, tapi maksudnya sama. Disebutkan begini. Bo slosa enosim le Avraham. Bo telah datang. Slosa 3. Enosim bahasa Arabnya sama dengan An-Nas. Berarti telah datang 3 orang. Le Avraham, kepada Abraham. Dan di situ ada penjelasan slosa malakhim, 3 malaikat sebetulnya. Jadi malaikat itu dalam rupa manusia. Sama seperti yang dimaksud dalam Quran. Dan yang disuguhkan sama. Kalau Quran menyebut dengan istilah Ijl, kalau di dalam kitab sebelumnya ditulis dengan istilah Agel. Biasa ya, kalau bahasa Arab itu huruf Jim, dalam bahasa Ibrani menjadi huruf G. Ijl, Agel. Rijl, Regel. Hajar, Hagar. Haji, Haggi. Makanya ada nabi yang namanya Nabi Hagai. Itu artinya orang yang berhaji. Jadi haji, Hagai. Kalau kita mencermati hal seperti ini dicantumkan dalam Quran dan dicantumkan juga di luar Quran, semua umat, mau yang muslim maupun yang non muslim, merujuk pada kitab masing-masing dan menjalankan itu sepenuhnya, memberikan pelayanan ekstra, kira-kira apa yang terjadi? Mantap itu. Cuma masalahnya kita yang sudah diberikan beban Quran ini seharusnya itu menjadi contoh. Dan ini harus dicontoh. Bukan sekedar dibaca, tapi dicontoh dalam perilaku hidup. Tindakan benar
dan perkataan yang benar. Ini baru contoh tindakan yang benar. Kira-kira kita bisa nggak berperilaku, bertindak benar seperti Ibrahim ini? Dia tidak melihat siapa jabatannya. Nabi Ibrahim itu nabi, ya. Rasul, ya. Ulul azmi, ya. Berarti jabatannya itu tinggi, statusnya tinggi, kedudukannya istimewa. Kalau dalam kepolisian saya ibaratkan Ibrahim itu pangkatnya sudah jenderal, bukan sekedar komisaris jenderal, apalagi kedudukannya hanya sekedar irjen, apalagi kedudukannya hanya sekedar brigjen. Bukan brigjen, bukan irjen, bukan komjen, tapi jenderal sendiri. Nabi Ibrahim sadar siapa dirinya. Tapi perhatikan di ayat ini, dia menerima tamu itu dengan sepenuh jiwa, memberikan pelayanan terbaik. Padahal dia tidak kenal siapa yang datang, dia tidak tahu apa keperluannya, tapi dia berikan pelayanan terbaik. Seandainya sejak awal Nabi Ibrahim tahu yang datang itu malaikat, kira-kira apa yang disuguhkan oleh Ibrahim? Coba bayangkan, apa yang kira-kira bisa disuguhkan? Tidak ada. Itu sudah yang terbaik. Disinilah semangat pelayanan publik itu. Berapa banyak kita yang bergerak dalam pelayanan publik? Siapa yang bergerak dalam pelayanan publik di sini? Nggak ada yang ngacung. Kalau kita menggunakan ayat ini sebagai spirit dalam kita melakukan tindakan yang benar, itu hasilnya luar biasa. Cuma masalahnya ini kita tidak dapatkan, tidak dapat kita akses. Quran hanya dibaca, tapi tidak dipraktekkan. Ini satu contoh yang sangat konkret, sangat jelas. Malah kita bertanya, kalau seandainya berpikir mengenai pesantren yang kita tahu ya, pesantren atau lembaga ormas deh, ormas, atau contoh konkretnya ormas Muhammadiyah deh. Kalau misalnya ada yang datang kepada kita, kemudian dia pangkatnya tinggi, kira-kira kita menerima itu persiapannya berapa hari? Hah? Tapi kalau yang datang itu sampean yang bukan siapa-siapa, kira-kira akan ditemui atau dibiarkan saja? Hal kayak begini sudah melanda kepada siapa? Kepada kita semua. Jadi kalau mengaji hasilnya bisa kita terapkan, alhamdulillah. Jangan sampai ini hanya sekedar di dalam teks tapi tidak terimplementasi dalam hidup kita ini. Ini baru contoh sederhana yang kita bisa lihat filmnya melalui Al-Quran ini. Tindakan yang benar itu seperti itu. Bukan sekedar memberikan sesuatu, tapi memberikan sesuatu yang ekstra. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tidak salah bila beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat berikutnya itu dikatakan apa? Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Perhatikan itu. Inna, sesungguhnya Ibrahim itu memiliki karakter yang halim. Siapa yang muji begini? Allah tabaraka wa ta'ala. Ini contoh pertama. Contoh kedua, masih di ayat ini. Kebenaran itu tunggal. Kalau perkataannya benar, tidak mungkin bersayap. Saya ulangi lagi. Kebenaran itu tunggal. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kalau perkataan itu benar, bisa divalidasi dan di cross check, dan pasti hasilnya sama. Itulah bukti dari perkataan yang benar. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Sarah di ayat itu? Wamra'atuhu qa'imah, dan istrinya sedang berdiri di balik tabir. Lihat itu ayat yang ke-70 dan seterusnya. Wamra'atuhu qa'imah, dan istrinya yakni Sayyidah Sarah berdiri di balik tabir. Kemudian fadahikat, dia tersenyum atau tertawa. Di bagian itu ada penjelasan.
Dia menjelaskan siapa dirinya dengan kata yang jelas, kata yang benar, tanpa ada manipulasi dan tanpa sabotase. Dia berkata apa? Ana ajuzu wahada ba'li saykha. Aku ini sudah tua dan ini suamiku sudah tua renta. Ini perkataan siapa? Sayyidah Sarah, istri dari Ibrahim. Dia berkata, mengaku terus terang apa adanya. Aku ini sudah tua dan ini suamiku sangat tua renta. Wahada ba'li saykha. Ini perkataan siapa? Istri Ibrahim. Benarkah Ibrahim itu tua? Menurut Sayyidah Sarah, ya. Tapi benarkah perkataan itu? Apakah bisa divalidasi? Iya. Di mana? Di surah lain. Nabi Ibrahim juga berkata hal yang sama. Di surah Ibrahim dia berkata apa? Di surah 14 ayat yang ke-39. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Perhatikan nih, ucapan Sayyidah Sarah bahwa suaminya itu tua sama seperti ucapan suaminya. Dia mengatakan aku tua. Inilah kebenaran. Perkataan yang benar tidak ada tipu-tipu. Perkataan yang benar tidak bersayap. Bisakah kita berkata demikian? Sanggupkah kita menggunakan ini sebagai cara hidup kita yang benar? Dua hal ini, berkata yang benar dan bertindak yang benar. Tidak salah bila Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang bisa menjaga amanah itu. Saya ulangi lagi, hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjaga amanah itu. Itulah sebabnya Allah ingatkan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan syadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Tapi ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus berjamaah. Makanya redaksinya wa kunu ma'as-shadiqin wa qulu qawlan syadida, berjamaah. Kebanyakan kalau orang itu perkataannya benar, tindakannya benar, kalau gumbul sama orang-orang yang tidak benar jadi rusak. Betul enggak? Ya kan? Sudah ada tindakan benar secara pribadi, perkataan yang benar secara pribadi, tapi karena tidak berjamaah, justru dia berjamaah di tempat yang keliru, akhirnya dia ikut jadi rusak. Itu terjadi nggak sekarang? Ya, terjadi. Makanya di sini kita dihadapkan pada dua pilihan, tapi konsekuensinya semua jamaah. Jamaah dalam kebenaran, ya. Tapi ada juga korupsi berjamaah. Pertanyaannya, kita berada di mana posisinya? Kita mau berada di mana? Itu pilihan. Allah nggak pernah mau maksa. Semua tergantung pada kita masing-masing. Tapi komitmen sebagai orang yang beriman seharusnya inilah yang Allah sampaikan kepada kita. Bahkan keduanya, antara perkataan dan tindakan, diletakkan pada satu ayat yang sama di surah yang sama. Sehingga Allah selalu berkata kepada kita dan selalu mengiang-iang di telinga kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadikan diri kita ini makomnya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Yang awalnya tidak baik menjadi baik, yang awalnya baik semakin baik. Jangan sebaliknya, awalnya semakin baik, lebih baik menjadi baik. Ini berarti turun derajat. Yang awalnya baik menjadi tidak baik.
Ini bahkan turun derajat. Kenapa bisa begitu? Karena salah bersama dengan orang-orang yang tidak benar. Nah, itulah sebabnya Quran jelaskan ketika menyebut saleh diulang dalam Quran 114 kali. Ketika menyebut fasad juga diulang sebanyak 114 kali. Berarti kalau kita ingin tahu apa itu saleh, kita harus paham apa itu fasad. Kalau kita ingin tahu apa itu fasad, maka kita harus paham apa itu saleh. Fasad dan saleh ibarat air dan minyak yang tidak bisa dipadukan, tapi saling berpisah. Itulah sebabnya tergantung kita berada pada posisi yang mana. Baik, ada yang mau tanya? Ada? Kayak aneh kalau sing takon bari sudah pinter semua, sudah paham. Cuma masalahnya pahamnya ini paham lagi ngerames awake dhewe apa gimana? Ya enggak apa-apa, itu muhasabah. Jangan sampai apa yang Allah sampaikan dalam Quran ini hanya sekedar dibaca, tapi dipraktekkan. Itulah yang seharusnya kita bisa lakukan. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.